keluarga besar Love Rain Family. Senang sekali boleh berbagi kembali ya setelah lama tidak berjumpa dengan saya, dan ini bisa menjumpai kembali dalam permenungan. Hari ini bertepatan bagi kami Ordo Karmel pada umumnya seluruhnya, khususnya juga OCD, kami merayakan pesta para kudus Karmel. Dan hari ini secara khusus maka saya ingin mengangkat tema untuk kita renungkan adalah warisan rohani dari orang kudus Karmel, khususnya warisan rohani dari Beato Franciscus Palau. Nanti kita akan dengar bagaimana permenungannya. Terlebih dahulu mari kita lihat bersama, kita menyimak bersama video tentang warisan rohani ini dari para kudus. Pak Kusnen, saya persilahkan untuk membuka videonya. A reading from the works of Saint Teresa of Avila. We belong to a race of saints. All of us who wear this holy Carmelite habit are called to prayer and contemplation. This is what we were founded for. We are descended from those holy fathers of ours on Mount Carmel, those who went in search of that treasure, the priceless pearl we're talking about, in such solitude and with such contempt for the world. We must remember those holy fathers of ours who have gone before us, the hermits whose lives we're trying to imitate. We must remember our real founders, those holy fathers whose descendants we are. It was by way of poverty and humility we know that they came to the enjoyment of God. On the subject of the beginnings of orders, I sometimes hear it said that the Lord gave greater graces to those saints who went before us because they were the foundations. Quite so, but we too must always bear in mind what it means to be foundations for those who will come later. For if those of us who are alive now have not fallen away from what they did in the past, and those who come after us do the same, the building will always stand firm. What use is it to me for the saints of the past to have been what they were, if I come along after them and behave so badly that I leave the building in ruins because of my bad habits? For obviously those who come later don't remember those who have died years before as clearly as they do the people they see around them. A fine state of affairs it is if I insist that I am not one of the first and do not realize what a difference there is between my life and virtues and the lives of those God has endowed with such graces. Any of you who sees your order falling away in any respect must try to be the kind of stone the building can be rebuilt with. The Lord will help to rebuild it. For love of our Lord, I beg them to remember how quickly everything comes to an end, and what a favor our Lord has done us in bringing us to this order, and what a punishment anyone who starts any kind of relaxation will deserve. They must always look at the race we are descended from, that race of holy prophets. What number of saints we have in heaven who have worn this habit of ours. We must have the holy audacity to aspire, with God's help, to be like them. The struggle will not last long, but the outcome will be eternal.
Baik, saudara dan saudariku terkasih, setelah kita melihat video singkat tadi, cuplikan video dari warisan rohani para kudus Karmel, yang ingin saya katakan di awal permenungan kita bahwa sebagai suatu ordo tua, para Karmelit ini memiliki banyak sekali saudara dan saudari yang telah mencapai kesempurnaan cinta kasih, yakni mereka telah sampai pada hidup kekudusan, dan secara resmi dari banyak orang ini telah diakui oleh gereja. Salah satunya adalah Beato Franciscus Palau atau Francisco Palau. Nah, dia ini berasal dari Spanyol. Lalu dia masuk di biara Santo Yosef di Barcelona. Biara itu sekarang sudah tidak ditemukan lagi karena waktu masa perang sipil, perang Spanyol itu biaranya dibakar. Nanti ada sejarah singkatnya. Dan Beato Francisco Palau ini adalah buah dari cara hidup Karmel. Di dalam hidup Karmel itu yang menekankan doa dan persatuan dengan Allah. Di sana para Karmelit diajak untuk berusaha mencapai visi dan misinya. Visinya adalah untuk bisa merasakan persatuan itu selama di dunia, bukan persatuan itu di akhir hidup, tetapi mulai dirasakan di dalam dunia ini. Apakah itu mungkin? Pertanyaannya, dan jawabannya adalah mungkin. Karena banyak sekali seperti yang saudara dan saudariku tadi sudah saksikan, itu baru beberapa orang-orang kudus yang ditampilkan. Tetapi dalam litani para kudus Karmel itu ada banyak sekali. Dan mereka itu dalam setiap karya rohaninya, autobiografinya, selalu menyebutkan tentang persatuan dengan Allah. Atau dalam bahasanya Santa Teresa sebagai pernikahan atau perkawinan rohani, seperti yang sudah pernah dijelaskan di dalam permenungan yang lalu di LPF. Banyak beberapa pastor, baik dari OKAR maupun dari OCD telah menyampaikan tentang spiritualitas Santa Teresa itu. Ada namanya persatuan dengan Allah, pernikahan rohani, di mana kehendak kita sebagai manusia ini sudah tidak lagi menghendaki hal-hal yang duniawi, tetapi menghendaki apa yang Allah kehendaki. Itu adalah persatuan kehendak atau persatuan rohani. Sehingga ketika Allah menghendaki di dalam diri kita, itu menjadi kehendak kita. Dan apa yang kita kehendaki menjadi juga kehendak Allah. Jadi tidak ada keterpisahan kehendak. Kalau kita sekarang yang belum mencapai kesempurnaan hidup rohani, ada keterpisahan kehendak. Bahkan ada pertentangan, ada paradoks di sana. Saling bertentangan kehendaknya. Ya, sangat saling bertentangan. Kadang Allah menghendaki ini, tetapi kita memberontak terhadap kehendak Allah. Padahal Allah selalu menghendaki yang terbaik untuk hidup kita. Dan jalan hidup Karmel mengajarkan untuk selalu mencari kehendak Allah itu dan menjadikannya menjadi yang nomor satu di dalam hidup. Yang harus dicari satu-satunya dalam hidup. Apa yang Allah kehendaki di dalam diri manusia itu yang harus diperjuangkan. Dan itu hanya bisa dilakukan seperti tadi dalam penjelasan dalam warisan rohani tadi, video singkat, melalui yang namanya kerendahan hati dan penyangkalan diri. Mortifikasi, bagaimana kita mematikan ego kita. Di sana baru bisa kehendak Allah terlaksana. Salah satunya sebagai pejuang dari kehidupan rohani atau kesempurnaan hidup rohani, salah satu pejuang ini adalah Beato Francisco Palau. Dia dilahirkan sebagai seorang Spanyol dalam situasi perang sipil, keadaan yang sangat tidak menentu dalam masanya itu. Ya, ada kekacauan di negerinya, di mana ada peralihan antara kerajaan dan mulai dengan republik dan lain sebagainya. Dan pada waktu itulah imannya sungguh diuji. Dia berkembang pada masa-masa yang sulit. Tetapi karena keluarganya itu selalu mengajarkan kepada Francisco kecil ini untuk selalu berdevosi kepada Santa Perawan Maria, di mana Bunda Maria tidak akan pernah meninggalkan dan selalu melindungi anak-anaknya yang setia, maka di sanalah Francisco Palau berkembang dan bertumbuh di dalam pengharapan.
Meskipun situasi pertentangan politik yang luar biasa pada waktu itu, di mana para biarawan dan biarawati kaum religius itu ditentang. Hidup religius itu ditentang waktu itu di Spanyol. Spanyol pada abad 19 tidak seperti Spanyol pada masa sekarang atau pada masa sebelumnya. Spanyol yang penuh dengan kekacauan, di mana pemberontakan melawan kekuasaan raja itu sangat besar, dan imbasnya adalah pada pelarangan untuk hidup religius sebagai biarawan dan biarawati. Semua harus menjadi sekular atau menjadi orang-orang sipil, karena dianggap bahwa biarawan dan biarawati tidak memberikan sumbangan bagi negara. Bahkan mereka ini adalah orang-orangnya paus, dianggap dan dicurigai sebagai musuh negara, karena mereka ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sri Paus dan ingin membuat kerajaan atau menjadi republik atau apapun institusi itu yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan dalam pertumbuhan tadi, dia berkembang di dalam kehidupan rohani. Dalam perjalanan waktu, Fransisco Besar ini setelah dia masuk dalam Ordo Karmel tak berkasut, ya, dia lalu di sana juga mengalami hidup sebagai seorang pertapa, dipanggil sebagai seorang pertapa, bukan karena dia memang diarahkan untuk menjadi pertapa, tetapi karena situasi yang membuat dia harus menjadi pertapa, yaitu ketika dia ditangkap dan dibuang, diasingkan di pulau dekat Ibiza itu, kalau di daerah, kalau yang pernah ke Spanyol di wilayah Barcelona itu ada satu pulau, di sana ada satu tempat ya di Spanyol namanya Ibiza, lalu ada pulau kecil yaitu Esvedra. Di sanalah dia dikucilkan. Itu pulaunya itu gambarnya pas saya taruh di ujung sebelah kiri itu pulau kecil yang terpisah dari pulau besar Ibiza. Ya, memang sangat indah. Sekarang menjadi tempat turis, tapi waktu itu menjadi tempat buangan ya para narapidana politik waktu itu. Dan Fransisco Palau dianggap sebagai mata-mata karena tidak mau bekerja sama, tidak mau meninggalkan hidup religiusnya. Dia dianggap sebagai mata-mata, musuh negara. Tetapi di sanalah justru dia mengalami hidup sebagai seorang pertapa. Dan kemudian ketika dia sudah mengalami hidup sebagai pertapa di sana dan karena sudah ada pelonggaran, dia boleh berkhotbah di kota kecil, daerah kecil, yaitu di pedesaan Catalonia di sana. Mau dia mulai dengan melakukan membuka sekolah yang dia sebut dengan sekolah kebajikan. Sebenarnya sekolah kebajikan ini adalah sekolah iman Kristen, bagaimana mengajarkan katekese. Orang-orang yang tadinya sudah diseret oleh politik tadi menjadi sekular, Fransisco mulai mengajarkan kembali katekese gereja Katolik. Bagaimana cara hidup sebagai seorang Katolik yang benar. Bagaimana orang harus menghormati gereja semestinya dan tidak mencampur adukan dengan politik dan kekuasaan. Lalu dia mendirikan sekolah itu di sana dan merupakan model pengajaran katekese untuk orang dewasa. Jadi sasarannya pertama orang-orang dewasa, karena orang-orang ini yang terkena dampak paling besar dari situasi politik. Masih banyak sebetulnya di Spanyol waktu itu orang-orang yang masih peduli dengan iman, tetapi karena situasi politik memaksa mereka, sehingga mereka berusaha untuk menutupi imannya itu dengan hidup sekular. Hanya ikut-ikutan saja, sekular. Tetapi sebenarnya mereka masih sangat mencintai gereja dan mencintai iman. Dan disitulah sasaran dari Beato Fransisco Palau untuk membuat mereka berani bahwa saya adalah orang Kristen, orang Katolik. Saya harus hidup sesuai dengan tata cara Katolik, meskipun saya dilarang untuk beribadah. Nah, itu tujuan dari Fransisco Palau. Pada tahun 1860 ia mendirikan sebuah kongregasi yang nantinya membantu karya misinya itu. Ya, dari Esvedra ke seluruh dunia, judul yang saya berikan ini adalah bahwa dia mendirikan sekolah, mendirikan suatu kongregasi di sana yang membantunya adalah kongregasi para suster waktu itu dengan para bruder Karmelit misionaris, di mana visi dan misi dari Fransisco Palau diteruskan oleh mereka ini dari tempat kecil itu sampai ke seluruh Spanyol dan seluruh dunia. Warisan rohani ini dijalankan oleh kedua kongregasi ini. Tetapi sayang, ketika situasi semakin memanas, sekolah itu ditutup oleh pemerintah
Dan beberapa, karena terjadi kekacauan perang sipil tadi, beberapa dari anggota biarawan dan biarawati menjadi martir di Spanyol itu. Dan ketika situasi sudah membaik, hanya tersisa kongregasi religius wanita saja. Ini para suster karmelit misionaris. Sedangkan para brudernya sudah meninggal semua waktu itu, menjadi martir semua. Dan mereka tidak mendirikan kembali untuk para brudernya. Next, Pak Kusnen. Satu ungkapan yang menarik dari Beato Francesco Palo, ya, dia mengatakan demikian, bahwa hati kita itu diciptakan untuk mencintai. Dan untuk mencintai bukan hal-hal duniawi, tapi mencintai objek yang tidak terbatas, sangat luas dan kekal, yaitu Tuhan sendiri. Ketika orang mau melupakan Tuhan, berarti dia sedang mengkhianati kodratnya sebagai ciptaan Tuhan. Francesco Palo mengingatkan setiap orang yang mendengarkan khotbah-khotbahnya, setiap orang yang mendengarkan katekesenya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan hati yang dikhususkan untuk mencintai Allah sendiri, yang bebas dari cinta-cinta yang lain. Maka ketika orang mau menjadi sungguh-sungguh sekular dan melupakan Allah, maka sebenarnya dia sedang mengingkari kodratnya sebagai manusia. Dan itu akan membuat manusia itu menjadi semakin jauh dari dirinya sendiri. Tidak menjadi manusiawi. Ini sebenarnya Beato Francisco Palo ingin menyinggung sedikit tentang apa yang dilakukan oleh para pemimpin politik waktu itu. Ada bahaya ketika kamu mulai melupakan Allah dan membuat jalanmu sendiri, pasti di sana kamu akan melakukan banyak kejahatan dan dosa. Dan kejahatan itu sungguh terjadi. Kekacauan, pembunuhan, korban banyak sekali waktu itu dalam perang sipil itu. Maka Francesco Palo mengajak mereka yang mendengarkan khotbah-khotbahnya dalam situasi yang sulit itu untuk kembali kepada hati nurani. Bahwa hatiku dan hatimu, hati semua orang itu diciptakan, apapun itu agamanya, apapun keputusan politiknya, tetapi yang pertama diciptakan untuk mencintai Allah, yaitu objek yang tidak terbatas, yang sangat luas dan kekal. Bukan hanya mencintai hal-hal sederhana yang material dan sifatnya terbatas. Hal-hal duniawi, kekuasaan, lalu kekayaan, lalu kehormatan dan lain-lain itu sifatnya hanya sementara. Dan Francesco Palo mengajak semua murid-muridnya, para pendengarnya, dan semua orang yang mengenalnya untuk kembali ke dalam hati, ke hati nuraninya, melihat kembali tentang kodrat dan hakikatnya. Next, Pak Kusnen. Oleh dorongan roh Allah, oleh dorongan roh kudus sendiri, Beato Francesco Palo ya diikuti dalam menghidupi spiritualitas karmelnya, dia mencoba mempromosikan perlunya mendasarkan kehidupan spiritual pada pengakuan dan pengembalian kasih Tuhan sebagai lawan dari doktrin rasionalis teologi pada zamannya. Jadi Francesco Palo mengajak para teolog yang setuju dengan gerakan sekular tadi, dengan dalil-dalil yang logis, dalil-dalil teologi yang sudah ya untuk membenarkan para sekularis tadi, bisa disebut demikian, Francesco Palo memperingatkan mereka dan mengajak mereka bahwa untuk mendasarkan kehidupan spiritual itu pada pengakuan dan pengembalian kasih Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita miliki bukan dari kita sendiri, tetapi adalah sebuah pemberian. Kepandaian kita, kemampuan kita, semua talenta yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Dan untuk itulah kita harus melayani Tuhan dengan seluruh talenta kita, dengan seluruh kemampuan kita. Itu yang Beato Francesco Palo katakan kepada para teolog yang setuju atau yang mendukung gerakan sekularisasi tadi dengan doktrin teologi yang diciptakan oleh mereka. Dia, Beato Francesco Palo ini, karena hidupnya yang saleh dan juga karena ajaran-ajarannya yang sesuai dengan ajaran gereja, maka dia dibeatifikasi oleh gereja Katolik pada tahun 1988. Salah satu pengikut spiritualnya adalah keponakannya sendiri yang bernama
Teresa dari Yesus Hornet. Lalu dia mendirikan kongregasi religius Suster Karmelit yang didedikasikan untuk merawat orang-orang sakit, ya, orang miskin dan lanjut usia. Dia juga dihormati sebagai orang kudus. Lalu sepenggal kisah dari Padre Palo ini atau Beato Francesco Palo, next Pak Kusnen, dia masuk biara Karmel Santo Yosef di Barcelona pada tanggal 23 Oktober. Ini adalah biara Santo Yosef di Barcelona waktu itu. Masih tersisa manuskrip fotonya di rumah Generalat di kami, OCD di Roma. Ini biaranya seperti ini sebelum dihancurkan. Dan dia masuk di sana itu pada tanggal 23 Oktober 1832. Dan 14 November, ya, pada hari ini, 14 November, dia menerima pakaian religius ordo. Jadi kenapa saya pilih Beato Francesco Palo? Karena hari ini juga dia menerima pakaian biara Karmel di dalam biara Santo Yosef tadi, 14 November tahun 1832. Dan menggunakan nama religius Francisco dari Yesus, Maria, dan Yosef. Jadi nama biaranya adalah Fransiskus dari Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Lalu dia mengikrarkan kaul kekalnya pada tanggal 15 November 1833. 15 November juga esok, ya, merupakan hari yang penting untuk Ordo Karmel karena 15 November adalah peringatan semua arwah anggota Ordo. Jadi esok kami akan merayakan misa arwah. Lalu seluruh ibadat itu adalah ibadat arwah untuk mengenang para anggota Ordo yang telah meninggal. Lalu semua ini ketika dia mengalami masa-masa awal dari hidup religiusnya ini, maka di sana pada masa awal ini terjadi yang namanya penganiayaan agama. Mulai dengan penganiayaan agama di Spanyol ini mulai dengan mereka membakar biara-biara dan gereja-gereja yang tidak mendukung namanya tadi sekularisasi atau mendukung namanya gerakan reformasi, ya, reformasi untuk melawan pemerintahan kerajaan. Jadi mau menjadi pemerintahan sipil. Dia sadar akan situasinya, situasi yang genting, tetapi dia berani untuk memutuskan dan tidak pernah menarik kembali pilihannya untuk menjadi biarawan. Dia sudah tahu bahwa ketika dia menjadi biarawan, dia memutuskan, maka akibatnya adalah tadi, bisa diasingkan, dipaksa untuk dibuang untuk kerja paksa, atau dibunuh, seperti para martir, ya, yang nantinya banyak sekali martir Spanyol, para biarawan dan biarawati. Lalu, ia melanjutkan studi teologinya di Barcelona. Jadi di tempat yang sama, dia masuk, dia studi teologi di sana. Next, Pak Kusnen. Sebuah kurban bagi gereja. Dia mempersembahkan dirinya, Beato Francesco Palo, sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya menjadi kurban bagi gereja. Pada tanggal 25 Juli 1835, akhirnya kota Barcelona menyerah pada kerusuhan. Tadinya mereka masih bisa bertahan dengan pasukan dari kerajaan Spanyol waktu itu masih dibantu dan juga masyarakat masih banyak mendukung, tetapi karena kuatnya gelombang revolusi tadi, ya, revolusi Spanyol, revolusi sipil, sekular, maka akhirnya tahun 1835 jatuhlah kota Barcelona dalam kerusuhan dan akhirnya biara-biara itu dibakar seperti di kota-kota lain. Salah satunya adalah biara Santo Yosef yang kita lihat tadi, tinggal puing-puing, adalah salah satu yang dibakar. Lalu Padre Palo, Beato Francesco Palo ini diseret keluar dari biaranya oleh kelompok revolusioner dan ditangkap. Ya, mengalami beberapa penyiksaan karena dipaksa untuk menjadi sipil atau meninggalkan kaul-kaulnya, tetapi dia tetap bersikeras tidak mau. Sampai akhirnya nanti dia diasingkan, ya, dideportasi keluar ke Perancis. Di Perancis dia mulai melaksanakan misinya untuk yang pertama berkhotbah, sampai kemudian dia bisa masuk kembali ke Spanyol, tetapi kemudian dia ditangkap dan diasingkan di Ibiza karena dianggap sebagai mata-mata dari pemerintah. Next, Pak Kusnen.
Ini adalah foto-foto para martir OCD di Spanyol. Ada beberapa, ada 12. Salah satunya adalah Pater Nazarius dari Hati Kudus, dari Bunda Hati Kudus, Pater Nazarius. Mereka ini dieksekusi, ya, ditembak. Karena mereka juga tidak mau melepaskan kaul-kaul religiusnya dan hidup membiara itu, mereka tetap setia pada hidup Karmel. Sedangkan Padre Palo dia tidak dieksekusi mati tapi dibuang, ya. Dan masih banyak para saudara lainnya, para suster juga dan kongregasi-kongregasi lain banyak menjadi korban dari revolusi ini. Next Pak Kusnen. Salah satu doktrin yang paling terkenal dari Beato Francesco Palo ini adalah persatuan mistik dengan gereja. Orang Kudus satu ini di dalam tubuh Karmel, dalam Ordo Karmel, menyumbangkan satu teologi, satu refleksi yang sangat mendalam, yaitu tentang persatuan mistik dengan gereja. Jadi para Kudus Karmel memiliki ajaran-ajaran khas, misalnya Santa Teresia dari Tritunggal Maha Kudus. Dia memiliki ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus, di mana jiwa manusia itu ternyata adalah bait suci atau tempat rumah bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu ada di dalam doktrinnya. Lalu misalnya Santa Teresa Avila, ya, doktrinnya sangat jelas sekali tentang bagaimana persatuan dengan Tuhan, di mana jiwa itu adalah seperti taman surga bagi Allah, dan Allah ditemukan di dalam pusat jiwa. Lalu Santa Teresa dari Salib atau Benedikta atau Edith Stein, Benedikta dari Salib, nah, itu mengajarkan tentang bagaimana teologi salib itu. Salib menjadi kekuatan dan kemenangan bagi setiap orang beriman untuk melewati yang namanya penderitaan. Nah, itu setiap orang kudus memiliki ajaran khusus, dan Beato Francesco Palo memiliki ajaran yang khas, yaitu persatuan mistik dengan gereja. Tahun 1860 merupakan tahun yang sangat penting baginya, yaitu ketika dia dibuang, ya, di daerah Ibiza tadi. Lalu dia menemukan di dalam hidup kesendirian dan kontemplasinya itu, menurut komentarnya, dia katakan demikian, masa mudanya, masuknya dia ke Karmel, dan perubahan-perubahan yang mengikuti seluruh periode hidupnya, periode pengasingan, pelayanan imamat, dan kesengsaraan yang diakibatkannya, semuanya merupakan pencarian yang berkepanjangan. Saya telah menghabiskan hidup saya untuk mencari objek cinta saya sampai tahun 1860. Saya tahu betul bahwa itu ada, tetapi betapa jauhnya dari membayangkan apa itu. Dia mencari di dalam batinnya objek yang bisa sungguh-sungguh dia cintai, yang dia cari. Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah salah satu yang dicari, tapi seperti apa? Dan Tuhan yang dia alami dia temukan di dalam gereja sebenarnya, yaitu gereja adalah tubuh mistik Kristus. Kristus hadir di dalam gereja, dan itulah yang harus dicintai secara sakramental. Maka kita semua, ketika kita mendengar renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan bahwa gereja itu bukan sebatas bangunan institusi yang terdiri dari orang-orang pilihan, orang-orang yang ditabiskan, tetapi gereja itu adalah tubuh mistik Kristus sendiri, kehadiran Yesus Kristus sendiri di dunia. Jadi bukan hanya sebatas bangunan, bukan hanya sebatas institusi, organisasi, atau apapun bentuknya, tetapi lebih dari itu adalah Kristus sendiri yang hadir. Dan inilah yang harus dicintai. Kalau mau mencintai Tuhan, mau mencintai Yesus, maka harus mencintai gereja. Karena Yesus hadir di sana. Bukan hanya Yesus hadir di dalam tabernakelnya, tetapi di dalam keseluruhan gereja itu, yaitu jemaat Allah. Jemaat Allah yang beribadah. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah gereja. Dan Beato Francesco Palo mengajak para muridnya, semua orang yang mendengarkan khotbah-khotbahnya, untuk mencintai Kristus di dalam gereja, bukan di luar gereja. Sekarang banyak sekali orang-orang di masa ini mau mencintai Yesus secara privat, yaitu di luar gereja. Dan terjadi banyak kesesatan di sana. Kenapa?
Karena ketika orang mencintai Yesus dalam tanda kutip secara egois di luar gereja, maka dia memberikan atau dia memaksakan seluruh kehendaknya, pikirannya, cita-citanya, keinginannya kepada Kristus. Artinya Kristus dijadikan pelayan dari kehendaknya. Atau Kristus dicintai sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan kehendak Kristus bagaimana dia harus dicintai. Maka Fransisco Paulo mengajak semua orang untuk mencintai Kristus dengan benar, yaitu mencintai Kristus di dalam gereja, bukan di luar gereja. Next, Pak Kusnen. Ya, persatuan dengan mistik dengan gereja ini dialami dalam kontemplasi. Ya, saat itu bulan November, ketika dia sedang mempersiapkan sesi terakhir dari misi yang dia khotbahkan, yaitu dia membuat retret, ya retret panjang untuk orang-orang yang mengikuti pengajarannya itu, yang akan dikhotbahkan di Ciudadela, salah satu kota kecil di dekat pulau Menorca, itu ada namanya Ciudadela di sana. Di sana dia membuat ketika dia sedang menyusun ya permenungan ini, dia dibawa di dalam ekstasi. Jadi Beato Fransisco Paulo ketika dia menyusun di dalam doa, bukan menyusun dengan berpikir, tetapi dengan kontemplasi melalui doa. Dia berdoa bermati raga untuk bisa mendapatkan intuisi, mendapatkan insight apa yang harus dia katakan kepada orang-orang yang akan diajar atau yang akan dibimbingnya itu. Dan ketika dia mempersiapkan itu, dia dibawa dalam ekstasi di hadapan Tuhan. Jadi dia rohnya seperti keluar, seperti Santa Teresa Avila, lalu dibawa di hadapan tahta Tuhan, di mana dia melihat ada seorang wanita cantik berpakaian kemuliaan menampakkan diri kepadanya. Wajahnya ditutupi oleh kerudung halus. Lalu ketika dia merenungkan itu, apa yang dia lihat di dalam ekstasi tadi, dia memahaminya bahwa pribadi itu, perempuan itu adalah gereja yang Allah Bapa atau Bapa kekal percayakan kepadanya sebagai seorang putri. Next, Pak Kusnen. Dia mengungkapkan kesan yang kuat dari adegan dalam jiwanya itu. Jadi dia mengungkapkan peristiwa itu sangat kuat sekali dalam tulisannya. Dia katakan demikian, saya ingin mengetahui wanita muda ini yang datang kepada saya terbungkus dalam misteri dan tersembunyi di balik tabir. Namun demikian, meskipun terselubung, saya memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang dia. Saya melihat dalam sikapnya yang begitu agung bahwa kebahagiaan saya akan terjadi jika dia mau menerima saya sebagai pelayan dan pelayannya yang paling rendah hati. Next, Pak Kusnen. Dia itu adalah gereja suci, serunya kemudian. Jadi ketika dia dalam ekstasi itu, dia melihat seorang wanita cantik berselubungkan putih dan lain sebagainya tadi, tetapi di dalam batinnya dia memiliki pengetahuan bahwa itu adalah gereja suci, lambang yang Tuhan berikan dalam ekstasinya adalah gereja suci. Maka dia berseru, gereja suci, selama 20 tahun aku mencarimu. Jadi selama 20 tahun pencarian objek yang dicintai tadi, dia temukan dalam puncaknya itu dalam ekstasi tadi. Selama 20 tahun aku mencarimu, aku melihatmu, tetapi tidak mengenalmu. Melihat gereja dari kecil sampai usia dewasa, dia selalu melihat gereja, tetapi tetap tidak mengenalmu. Karena kamu tersembunyi di bawah bayang-bayang misteri yang tidak jelas. Sosok dan metafora, dan aku hanya bisa melihatmu dalam bentuk makhluk yang tidak dapat dipahami olehku. Dengan demikian aku melihatmu dan mencintaimu. Ini adalah kamu, gereja kudus, kekasihku. Kamu adalah satu-satunya objek cintaku. Dalam pengalaman mistik, dia mengalami persatuan mistik dengan gereja tadi. Cintanya kepada Tuhan diwujudkan dalam cintanya kepada gerejanya yang ada di dunia. Dan dia menyadari bahwa sungguh tubuh mistik Kristus, Kristus hadir itu di dalam gerejanya tadi. Yang dalam simbologia tadi, ketika dia mengalami pengalaman mistik, digambarkan seorang wanita
Ya, karena di dalam gereja, dalam teologi gereja, gereja selalu dilambangkan sebagai seorang wanita, ibu. Bahkan Maria diberi gelar sebagai bunda gereja. Next, Pak Kusnen. Dan yang tidak kalah pentingnya dari pelayanan Beato Francesco Palo selama hidupnya adalah perutusan sebagai eksorsis. Ini sangat menarik, ya. Bukan hanya sebagai pengkhotbah, bukan hanya sebagai seorang nabi, bukan hanya sebagai seorang biarawan dan pendiri kongregasi, tetapi salah satu karakter yang dikaruniakan Allah kepadanya adalah sebagai seorang eksorsis. Jadi dia bekerja bukan hanya melawan kejahatan dalam bentuk fisik melalui khotbah-khotbahnya, melalui pengajaran dan katekesenya, tetapi juga melawan ya kekuatan-kekuatan gelap, yaitu mereka roh-roh jahat. Yang tidak kalah pentingnya adalah karyanya sebagai pengusir setan. Dia mendapatkan perintah ya dari Allah ketika dalam doa tadi, dalam pengalaman mistiknya dikatakan demikian, aku memerintahkanmu usir iblis dimanapun kamu bertemu mereka. Dia mendengar dalam satu penglihatannya. Dia dipanggil untuk menjalankan pelayanannya ini yang dia lakukan dengan hasil yang sangat baik sejauh otoritas gerejawi mengizinkannya. Maka di dalam pengalaman-pengalaman pengajaran dari Beato Francesco Palo ini teristimewa dalam hidupnya, dia bertemu banyak sekali kasus-kasus bahwa ketika orang itu jahat sekali bukan karena dia mungkin mau jahat, ya, karena dia ternyata sudah bersekutu dengan iblis misalnya. Maka di sana dia menjadi sangat jahat. Dan oleh karena itu, ketika Beato Francesco Palo hadir di tengah-tengah mereka, dia akan mengusir iblis. Karena dia bisa melihat bahwa orang ini dikuasai oleh setan. Ada roh jahat yang berkuasa di sana. Maka di dalam gambar-gambarnya tadi, gambar Francesco Palo selalu ya membawa dengan salib, dan salah satu adalah buku. Ya. Buku itu adalah ajarannya yang sekarang digunakan oleh para pengikutnya, yaitu para suster Karmel misionaris dan Karmelit dari Santa Teresa. Jadi itu sedikit dari pengalaman warisan rohani dari Beato Francesco Palo. Ada satu hal yang sangat penting yang tadi dikatakan di awal dalam video singkat tadi, Santa Teresa mengatakan bahwa demikian, semua orang yang telah mengenal jalan hidup rohani yang baik diingatkan untuk tidak melakukan yang namanya relaksasi atau melakukan peregangan atau melakukan bahasa sederhananya mungkin lebih tepat melakukan melakukan dispensasi-dispensasi yang tidak perlu dalam hidup rohani. Kadang orang melakukan dispensasi, misalnya saya hari ini harus misa, sudah berkomitmen saya harus misa hari Minggu, tetapi karena mungkin urusan ya, bisnis dan lain sebagainya lalu mengabaikan misa. Padahal misa itu ada berapa kali dalam satu hari, ketika hari Minggu ada yang melaksanakan juga pada hari Sabtu. Tetapi mungkin karena malas tadi, maka melakukan dispensasi. Dan Santa Teresa mengatakan bahwa untuk ya bisa menghidupi jalan hidup rohani itu, jangan melakukan itu tadi, relaksasi, dispensasi. Tapi berusahalah untuk menggapai kesempurnaan itu. Sebab kenapa? Karena perjuanganmu itu singkat di dunia. Perjuangan rohani kita singkat, tetapi hasilnya itu akan lama atau permanen. Jadi jangan takut untuk menderita di dalam waktu tempo yang singkat, tetapi akan menghasilkan kebahagiaan yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Santa Teresa. Sekian permenungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga warisan rohani dari para kudus Karmel, khususnya Beato Francesco Palo, yaitu tentang persatuan mistik dengan gereja, itu menginspirasikan kita untuk sungguh-sungguh yang kita sekarang yang percaya kepada Kristus ini, untuk boleh mengambil bagian dalam langkah perjalanan pesiaran rohani dengan mencintai gereja. Ingat, kita harus mencintai Kristus di dalam gereja, bukan di luar gereja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Yulce.